Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 19 Oktober 2025, Beta kembali muncul untuk mengingatkan semua saudara, teristimewa kepada pemerintah Indonesia, dari presiden, semua anggota kabinetnya, dan juga parlemennya di Senayan, Jakarta, bahwa Beta sudah memberikan penjelasan yang tepat dan benar untuk mengingatkan pemerintah Indonesia agar sadarlah dan berhentilah dari segala bentuk tipu daya dan kebohongan yang ingin membela dan mempertahankan Indonesia alias RI dan NKRI sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Karena konsep seperti itu sudah termasuk dalam kategori konsep sejuta kejahatan. Pemerintah Indonesia dengan segala omongannya, dengan segala caranya yang selama ini digunakan untuk menutupi segala bentuk tipu daya dan kebohongannya sehubungan dengan Indonesia, haruslah stop, haruslah berhenti. Karena sepintar apapun omonganmu dan secakap apapun gayamu untuk membela Indonesia, tetap saja akan dilihat sebagai konsep sejuta kejahatan. Pemerintah Indonesia telah terlibat sejak awal 1950 dengan sebutan likuidasi. Pemerintah Indonesia tidak boleh lari dan meninggalkan kata likuidasi atau pembubaran. Selama ini penekanan pembicaraannya hanya menyangkut 17 Agustus 45, Undang-Undang Dasar 45, ketentuan hukum dan segala macam. Akibatnya, pembubaran atau likuidasi yang dimainkan oleh Soekarno terhadap negara Federasi Republik Indonesia sengaja disembunyikan. Akibatnya orang lain disalahkan. Sementara Soekarno dengan para pengikutnya semua dibenarkan. Soekarno dan semua pengikutnya dibenarkan dalam kejahatan dan kesalahannya. Sementara orang lain yang hanya membela dan mempertahankan kebenaran disalahkan. Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala kelatan atau negara double standar. Semoga pernyataan ini mengingatkan pemerintah Indonesia dan menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa tidaklah selamanya sikap dan tindakan membela Indonesia itu harus terus dipertahankan. Sebaiknya berubah arah. Karena bagaimanapun juga kebenaran akan muncul untuk menghancurkan segala tipu daya dan kebohongan. Siapapun juga dia yang melakukan hal itu. Ya, siapapun juga dia yang melakukan hal tipu daya dan kebohongan itu, hancur lebur semuanya. Tidak akan mungkin tidak. 2 tahun berlalu berturut-turut Beta selalu mengingatkan pemerintah Indonesia untuk stop dari segala bentuk tipu daya dan kebohongan menyangkut Indonesia. Karena Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Tidak pernah itu ada. Untuk itu tidak memiliki dasar berbangsa dan bernegara. Ya. Dan pada tanggal 15 Februari 1950 sampai dengan 21 April 1950, Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia sudah dilikuidasi. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia sudah dibubarkan, tidak ada lagi. Jadi kalau sekarang ini kalian berbicara mengenai Indonesia yang jauh sebelum dibubarkan, itu kalian penipu atau tidak? Kalian pembohong atau tidak?
Contoh yang mengagetkan dunia sekarang ini adalah bahwa pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk melarang atlet olahraga senam dari Israel untuk masuk di Indonesia dengan alasan kedaulatan, segala macam cerita di mana sukses. Bersen tahu itu urusan mereka. Cerita pemerintah Indonesia siapapun juga Anda itu presiden, Anda itu profesor doktor seperti Yusril Islam Mahendra, ditujukan secara khusus kepada Profesor Dr. Yusril Islam Mahendra. Anda harus tahu dan Anda harus sadar, Anda sebagai seorang ahli hukum dan ketatanegaraan, Anda harus tahu bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Mampukah Anda berhadapan dengan beta untuk membicarakan hal ini? Anda jangan tipu. Anda jangan bohong. Anda menggunakan istilah apapun juga dalam bentuk apapun juga, Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Tidak memiliki standar. Karena di luar dari standar, maka hilang standar. Indonesia telah mendapat standar berdasarkan dua hal penting. Satu, ini hasil kompresi meja bundar. Ya, Indonesia telah mendapat standar penting dan itulah hasil kompresi meja bundar. Dan yang kedua, itulah ini. Konstitusi RIS. Berdasarkan dua hal ini, Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini. Ya, hasil kompresi meja bundar dan rancangan konstitusi RIS adalah merupakan dua faktor utama internasional yang menjamin adanya Indonesia. Melangkah meninggalkan dua hal ini, Indonesia hilang. Untuk itu kalau Profesor Dr. Yusril Islam Mahendra lancang dengan membela Indonesia seakan-akan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP, konyol semuanya. Memalukan Indonesia, membawa Indonesia ke dalam jurang kebinasaan. Indonesia tidak berdiri berdasarkan Undang-Undang 45. Indonesia tidak berdiri berdasarkan KUHP 1998. Indonesia berdiri berdasarkan hasil kompresi meja bundar dan rancangan konstitusi RIS 1949. Ya, yang ditandatangani oleh semua pihak. Piagam persetujuan. Ini yang dimaksudkan dengan piagam persetujuan. Jadi mau cerita apa juga, Yusril Islam Mahendra mau cerita apa juga, Profesor Dr. Hikmahanto mau cerita apa juga, Profesor Dr. Mahmud MD mau cerita apapun juga. Tapi ini adalah piagam persetujuan. Ya. Piagam persetujuan ini melahirkan rancangan konstitusi RIS 1949. Ditandatangani oleh, lihat itu, nama-namanya itu. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Di luar itu tidak ada. Ya. Indonesia hanya ada satu saja dan itulah Republik Indonesia Serikat yang sempat keluar dari mulut Soekarno pada waktu pelantikannya pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta. Melangkah meninggalkan itu, maka terjerumuslah kalian semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Dan bukti sekarang. Pemerintah Indonesia benar-benar adalah pengkhianat PBB. Dan sekarang terbukti. Segala bentuk undang-undang internasional dilanggar dari tahun 1950 sampai dengan hari ini. Tapi permainan politik busuknya mencoba membenarkan diri bahwa kami itu ingin membela negara kami. Indonesia bukan negara. Indonesia bukan bangsa. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Berulang kali beta sudah bilang ini kata. Beta sudah menyampaikan ini informasi. Tetapi kelihatannya pemerintah Indonesia mempura-pura tidak mau tahu.
Sekalipun kalian mau bermain pura-pura ke, tidak mau tahu ke, apa ke, terserah. Tapi kebenaran ini harus dinyatakan. Ya. Dan kalian akan pikul akibatnya. Kalian akan pikul akibatnya. Ya. Saudara-saudara, rakyat Indonesia, buka mata kalian selebar-lebarnya dan buka telinga kalian seluas-luasnya. Buka mata, lihat. Satu-satunya negara yang paling hebat di Timur Tengah itulah Iran. Dia memiliki beberapa proksi yang disponsori dengan berbagai persenjataan hebat. Istimewa Yemen. Luar biasa. Lebanon, Hamas penuh dengan persenjataan. Israel kasih rata. Kita melihat ke sebelah utara jauh sana, itulah Rusia. Rusia dengan kehebatannya dengan luar biasa, semua tahu. Rusia terlalu jago. Apa jadi sekarang? Kasihan amat. Tentaranya mati tidak berharga, mati konyol, mati beribu-ribu. Dan apa jadi sekarang? Kilang-kilang minyak hancur lebur diserang oleh negara kecil, Ukraina. Ini kebenaran. Ini bukan cerita omong kosong, ini kebenaran. Kalau negara-negara yang begitu hebat bisa hancur, lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Anda bisa bertahan dengan tipu daya dan kebohonganmu? Kepada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Anda sedang berdiri untuk membela Indonesia dalam menolak kehadiran tim olahraga dari Israel. Sudahkah Anda tahu dengan tepat dan benar bahwa Indonesia yang engkau miliki itu negara mereka berdaulat atau tidak? Jangan tipu. Anda mau bicara modal apapun itu tipu, itu bohong. Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya. Kapan Indonesia merdeka? Kapan? Kalau Anda menggunakan 17 Agustus sebagai 45 sebagai standar Indonesia merdeka, tipu, bohong. Ya. Itu namanya pemerintah penipuan, pemerintah pembohong masyarakat. Pemerintah macam ini harus ditolak. Ya. Karena penipu, pembohong. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Kalau ada seorang ahli hukum, profesor, doktor Mahkamah Agung, ya, Kejaksaan Agung, ke apa-apa itu segala macam yang ada di Indonesia itu. Kalau kalian mendengar apa yang beta ngomong selama ini, kalian berhak untuk menggugat beta ke pengadilan internasional. Nanti ketemu loko di sana, ketemu cakar di sana. Ya. Untuk buktikan bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat atau tidak. Ini titik persoalannya. Indonesia alias RI bukan negara merdeka, bukan negara merdeka, bukan negara berdaulat, sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Itu kata benar semuanya, tidak dapat dibantah oleh siapapun. Untuk itu jangan sombong bilang itu negara merdeka. Ya. Kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, ingatlah, ingatlah, dan ingatlah. Indonesia yang Anda pegang sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Jangan sombong di atasnya. Akan runtuh, akan hancur, akan binasa semuanya. Ya. Anda menggunakan metode apa, Anda menggunakan undang-undang apa, dasar apa, tidak. Itu karena Anda boleh ngomong di situ, tapi kalau coba berhadapan di pengadilan internasional, bagaimana jadinya? Hancur lebur. Hancur lebur, hancur lebur, hancur lebur. Ya. Kalian pikir kata apa yang beta ngomong ini, beta ngomong sebarang? Selama beta punya hidup ini, beta berbicara tentang ini soal supaya dunia lihat dan semua orang tahu
bahwa Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka berdaulat, melainkan negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekali kelewatan atau negara double standar. Pemerintahnya berani memainkan konsep-konsep penipuan dan kepalsuan kriminal untuk membela kepalsuan berbangsa bernegara. Itu kan tidak masuk akal. Bagaimana kau bilang kata orang ini bangsa Indonesia? Bagaimana kau bilang Papua itu bangsa Indonesia? Bagaimana kau bilang Aceh itu bangsa Indonesia? Bagaimana kau bilang Kalimantan itu bangsa Indonesia? Kau pakai dasar hukum apa? Segala bentuk hukum dan undang-undang yang kau gunakan itu palsu semuanya. Dan lebih lagi kalau kau bilang 17 Agustus 45 sebagai landasan berbangsa bernegaranya, itu konyol yang luar biasa konyolnya. Ya, karena apa? Berbicara mengenai Indonesia, berbicara mengenai dua hal penting. Satu, 9 prinsip penting internasional, ataukah kembali kepada konvensi Montevideo. Kemarin beta sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana pemerintah kerajaan Belanda begitu pintar untuk menyelamatkan Indonesia, sementara orang-orang di Jawa bilang Belanda begini, Belanda begitu, Belanda begini, Belanda begitu, jahat dan segala macam. Padahal tidak tahu, Belanda tolong 100% untuk menjadikan Indonesia itu merdeka dan berdaulat, melewati ketentuan hukum internasional yang dikenal dengan istilah Konvensi Montevideo. Sekarang Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno, maka mau atau tidak mau harus melalui Konvensi Montevideo. Ya, mau atau tidak mau harus melalui Konvensi Montevideo. Jangan seenak saya bilang Indonesia negara merdeka. Kapan merdekanya? Kapan? Kalau engkau menggunakan istilah RI dan NKRI, kapan merdekanya? Engkau sudah bubarkan. Ya. Lalu merdeka apa lagi? Kalau engkau sudah bubarkan, berarti segala ketentuan dan keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil-hasil kompres meja bundar dan rancangan konstitusi 89 hilang. Jadi Timur bukan Indonesia, Kalimantan bukan Indonesia, Bali bukan Indonesia, ya, Sumatera bukan Indonesia, Jawa bukan Indonesia, Sulawesi bukan Indonesia, Maluku bukan Indonesia, Papua bukan Indonesia. Jangan Anda sembarang ngomong saja kepada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra. Anda selaku Profesor Hukum dan Ketanegarahan, Anda mesti tahu ini. Kalau sudah dibubarkan, Anda mau bilang istilah apa lagi? Anda bilang Ketogi ini orang Indonesia. Itu Ale punya otak di mana? Anda belajar sekolah, sekolah di mana? Anda belajar di mana? Sudah bubarkan, kok bagaimana masih bilang Ketogi ini Indonesia? Itu ilmu dari mana itu? Itu akal jahat dari mana yang Anda lakukan? Ya. Bagaimana Anda bisa bilang Papua itu wilayah Indonesia? Bagaimana caranya? Kalau engkau betul-betul seorang ahli hukum dan ketatanegaraan, ahli harus tahu. Pertama-tama Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Lalu kenapa sekarang bilang Indonesia merdeka? Ale pakai standar apa? Mari keluar. Jangan dulu situ nanti bikin takut orang, tipu-tipu orang. Keluar supaya bebas ketemu bicara, tunjuk bukti-bukti bahwa benarkah Indonesia ini negara merdeka dan berdaulat atau tidak? Selama ini tipu daya dari penguasa Jawa di Jakarta dan menakutkan orang, ya. Lihat, Presiden SBY pergi di Ambon 2007. Akibatnya apa? Rakyat dianiaya oleh TNI. Kurang ajar atau tidak? Untuk itu bininya mampus. Ya. Begitu juga dengan Jenderal Wiranto. Dia ke Ambon, dia bukan pergi untuk mendamaikan situasi. Dia sampai di Batu Gantung, dipakai loudspeaker besar dengan pakaian kebesaran. Dia tanya, siapa di sini RMS? Itu kurang ajar atau tidak? RMS punya urusan apa dengan tindakan kejahatan kalian? Nah, pulang, tali poro dipotong. Itu akibatnya tuh. Ya. Untuk itu melalui kesempatan ini beta mengingatkan kepada Prabowo Subianto, profesor-profesor hebat-hebat yang Ale ambil sebagai Ale punya anggota kementerian, bagus, hebat. Mereka itu bodoh, penipu, pembohong semuanya.
Profesor-profesor yang dulu, menteri-menteri yang dulu dalam kau punya kabinet itu penipu dan pembohong semuanya. Bagaimana mereka tidak bilang buat kau bahwa Indonesia itu bukan negara merdeka dan berdaulat? Teristimewa Yusril Iza Mahendra. Dia tetap ketatanegaraan, profesor, ahli hukum dan ketatanegaraan. Dia harus tahu. Ini negara dibangun berdasarkan apa? Benarkah Indonesia negara merdeka dan berdaulat atau tidak? Dia mesti tahu itu. Dia semua tipu-tipu. Ya. Nah sekarang dia bela diri dengan menolak Israel, lalu bilang negara merdeka. Kapan Indonesia merdeka? Hei Yusril Iza Mahendra. Ya. Berhenti dengan kamu tipu daya tuh, omong kosong. Itu bodoh. Beta siap berhadapan dengan Ale. Kumpul kalian punya profesor mana 10-20 orang maju berhadapan dengan beta. Beta siap. Ya. Dari 2023 beta sudah bicara ke ini soal. Itu bukan jadi beta bukan omong kosong. Mari maju. Jangan cuma tinggal di situ lalu bicara omong kosong tipu daya. Ya. Indonesia alias dari Ida Engkar itu negara palsu, negara ilegal, negara unkonstitusional, skandal kedaulatan, negara double standar. Unkonstitusional, tidak punya dasar hukum. Jadi jangan pakai hukum sebarang. Segala bentuk hukum dan undang-undang yang kalian gunakan itu palsu semuanya. Undang-undang 45 palsu, KUHP itu palsu, aturan-aturannya palsu semuanya. Indonesia harus dibubarkan. Ya. Itu negara terkutuk dan terlaknat. Tidak percaya? Terimalah itu keadaan buat kamu. Dan nanti kamu akan menderita dengannya. Karena dengan itu kamu bikin susah orang lain. Ya. Seperti perkataan mantan Presiden Iran, Ahmad Najab. Dia sempat katakan bahwa Israel akan dihapuskan dari peta dunia. Apa jadi sekarang? Di semua orang dengar katanya, orang-orang Islam di seluruh dunia waktu dengar itu kata senang, bersuka, iya hebat. Tipu, bohong. Akhirnya apa jadi? Iran hancur lebur. Ini bicara kebenaran. Ini bukan bicara tipu-tipu, bohong-bohong. Sekarang apa jadi? Begitu juga dengan Yusril Iza Mahendra dan semua profesor-profesor lain yang bela Indonesia. Kalian boleh bela Indonesia, tetapi Indonesia itu bisa berada pada garis, ya, di atas benang. Indonesia itu dibangun di atas seurat benang. Hancur. Jangan tipu. Sudah tipu baru pakai agama lagi. Merusak di mana-mana sekarang. Ya. Tahun 1999 masuk 2000 yang menggoncang Maluku siapa? Agama. Disponsori oleh siapa? TNI dan Polri. Ya. Kepalanya Jenderal Wiranto. Itu. Untuk membuktikan, baca semuanya tulisannya Profesor Dr. Adi Condro. Jelas tertulis semuanya. Berapa banyak jenderal yang ikut dalam hal itu? Ya sekarang omong gede, tipu-tipu. Semua punya nama tercatat. Kilpan Sein, ya, Mangka Barabu dan segala macam. Ada semua tuh. Jadi sebaiknya jangan ngomong. Ya. Tipu semuanya, bohong semua jenderal itu. Mana mungkin kalian bisa bawa senjata, sponsori jihad, masuk berperang melawan orang Kristen Maluku? Itu kan kurang ngajar. Ini negara model apa? Ini benar-benar negara double standar, negara bajingan, negara kacau. Kalau masih menggunakan Undang-Undang 45 dan KUHP 58 sebagai landasan negara, dan 17 Agustus 45, itu negara kacau. Kepada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, beta ingatkan Ale sekali lagi. Kalau Ale menggunakan istilah Undang-Undang 45 dan KUHP 58 dan 17 Agustus 45 sebagai landasan berbangsa bernegara, Anda profesor penipu dan pembohong, bodoh. Ya. Kerbau ke engkau. Apakah ini penghinaan? Bisa juga. Tapi ini satu tangan buat Anda. Macam orang box begitu. Maju.
Yang marah beta. Beta kasih kalau kata-kata benar, bukan kata-kata salah. Periksa diri kalian. Ya. Lalu, gara-gara kalian punya omong kosong, tipu daya, dan kebohongan, ya, ketua yang menderita. Sudah lihat? Gara-gara kamu orang punya buatan, dengan kamu orang menggunakan ilmu-ilmu tipu daya, ini akibatnya. Profesor Dr. Yusri Samahendra, lihat ini apa? Profesor Dr. Hikmahanto, lihat ini apa? Profesor Dr. Mahfud MD, lihat ini apa? Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinet dan parlemen di Senayan Jakarta, lihat ini apa? Ini Pancasila, ini Undang-Undang 45, ini KUHP 58, dan ini 17 Agustus 45. Ini dia. Kalian semua penipu dan pembohong. Ya. 17 Agustus 45 itu tipu dan bohong. Undang-Undang 45 itu bohong. Semua tipu, semua unkonstitusional. Kalian bunuh Presiden Republik Indonesia dengan tuduhan-tuduhan palsu. Indonesia merdeka melawan pemerintah. Pemerintah siapa? Ya. Untuk itu, tindakan Profesor Dr. Yusril Isamahendra untuk mencegat hadirnya olahraga dari Israel ke Indonesia, Anda benar-benar termasuk manusia yang paling aneh dan angel. Omong gede, tapi gobloknya lebih besar dari gede. Bela barang yang salah, bela barang yang bohong, bela barang tipu, bela barang palsu, bela barang ilegal, bela barang yang tidak ada punya dasar apa-apa, unkonstitusional. Sudah unkonstitusional berbicara mengenai konstitusional, itu ilmumu di mana? Kau pakai hukum apa? Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Beta menentang Profesor Dr. Yusril Samahendra, Profesor Dr. Hikmahanto, Profesor Dr. Mahfud MD, siapa lagi? Gabung, datang, mari kita muncul di pengadilan internasional supaya ketemu baku taruh. Kalau kamu orang jago, gugat beta di pengadilan internasional, nanti ketemu koloko. Ya tipu rakyat dengan omong-omong tipu. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, semua anggota DPRD Karangpanjang Ambon, hakim-hakim, jaksa-jaksa di Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri di Ambon dengan semua advokatnya, kepada semua mahasiswa di berbagai universitas di Maluku. Ingat. Indonesia alias RI dan NKRI itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Apalagi kalau menggunakan Undang-Undang 45, KUHP 58 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta, yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD sebagai kudeta. Itu hukum kudeta. Bagaimana kalian jadikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara? Ya. Bagaimana 27 Desember negara mendapat kemerdekaannya dibalik menjadi 17 45. Ya. 27 Desember 49 Indonesia mendapat kemerdekaannya. Dan pada hari itu bendera merah putih naik di Istana Merdeka sekarang ini yang ada Presiden Prabowo tuh. Itu di situ pertama kali bendera naik di situ pada tanggal 27 Desember. Merah putih pertama kali berkibar di Istana Merdeka itu. Makanya dia pun nama Istana Merdeka. Pertama kali bendera berkibar tahun 49. Pertama kali sebagai negara merdeka. Dibalik lagi kepada 17 Agustus 45 yang tidak punya dasar apa-apa. Ya, dasar hau-hau. Untuk itu, sekali lagi, beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia, berhati-hatilah. Ya, kalian tidak akan bakal menang, tidak. Kalian akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Satu gigit, satu ancur. Makanya beta bilang, Indonesia telah memasuki
surut kemeringan dan tulah ketimpangan, inilah waktunya buat kalian. Kalian akan menjadi Babelonia kedua atas tipu dayanya. Maka kalian akan menjadi seperti Babelonia kedua. Dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, yang terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria, God bless RMS.